Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuahkan pohon durian. Jadi cara ini bisa diterapkan ke pohon durian belum pernah bisa berbuah, belum pernah berbuah maksudnya, dan pohon yang sudah bisa berbuah. Cara ini sangat efektif untuk membuahkan pohon durian dan tidak menggunakan Faclobutrajol yang tergolong ekstrim kalau kita lakukan. Jadi bagaimana cara-caranya? Lanjut kita praktekkan sekarang saja. Sebelum kita melakukan program pembuahan, kita mesti lihat pohon durian kita itu mencukupi syarat untuk dibuahkan atau tidak. Jadi syarat-syarat itu membantu dan mendukung agar pohon durian kita itu cepat berbuahnya. Jadi syarat-syarat utama itu kita mesti melakukan program pembuahan di awal musim kemarau. Nah, di awal musim kemarau itu curah hujan sedikit dan nitrogen itu sedikit yang diserap oleh tanaman. Dan waktu seperti itu cukup tepat untuk membuahkan pohon durian. Jadi pohon durian yang belum bisa berbuah ataupun sudah pernah berbuah, waktu seperti itu cocok untuk melakukan program pembuahan. Dan yang kedua, tunas-tunas air. Jadi tunas air itu perlu kita pangkas. Tunas air itu tunas-tunas yang tumbuh di batang. Contoh seperti ini, kita perjelas lagi agar teman-teman yang belum tahu bisa tahu. Nah, ini dia. Ini tunas air yang dikatakan tunas air seperti ini, yang tumbuh di batang-batang pohon durian kita. Jadi tunas-tunas air ini perlu kita basmi sebelum kita melakukan program pembuahan. Dan tahap selanjutnya yaitu pemangkasan. Jadi ranting-ranting yang tidak kita perlukan ataupun ranting yang terlalu rapat satu dengan yang lainnya perlu kita lakukan pemangkasan. Atau juga kita lakukan pemotongan pucuk agar nutrisi itu lebih cenderung ke samping batang-batang yang akan tumbuh tunas, maksudnya akan tumbuh bakal bunga ataupun buah. Contohnya seperti ini, cabang-cabangnya sudah saya pangkas, jadi tidak terlalu rapat dan tidak terlalu rimbun untuk cabangnya. Dan kalau pohon durian tersebut terlalu tinggi, perlu kita lakukan pemotongan pucuk. Nah, dan yang atas itu sudah saya lakukan pemotongan pucuk agar nutrisinya itu lebih cenderung ke samping dan mudah mengeluarkan bakal bunga dan buah. Pemotongan pucuk itu tidak perlu terlalu banyak teman-teman. Dilihat dari tanaman kita sendiri, bisa pemotongan pucuk itu 1 meter, setengah meter, ataupun bisa mencapai 2 meter kalau tanaman durian kita itu kecil dan tinggi. Jadi syarat-syarat tersebut perlu kita perhatikan agar kita nanti membuahkan pohon durian itu lebih cepat lagi keluar hasilnya. Jadi lanjut, kita akan membuat racikan pupuk yang tepat untuk membuahkan pohon durian, maupun durian lokal ataupun durian premium. Cara ini bisa kita praktekkan di pohon durian yang belum pernah berbuah dan sudah pernah berbuah. Jadi berikut ini pupuk-pupuk yang biasa saya gunakan untuk membuahkan pohon durian. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu pupuk-pupuknya apa. Kalau yang ini pupuk TSP. Pupuk TSP ini sebanyak 1 kilo. Dan yang ini pupuk KCL sama sebanyak 1 kilo. Dan yang ini pupuk NPK. Dan yang ini ada boron. Yang ini ada magnesium dan
Yang ini tentunya teman-teman sahabat tani sudah pada tahu, pupuk kalsium plus boron. Jadi dosis yang saya racik ini untuk satu batang pohon tanaman durian yang besarnya sudah mencapai 12 inci. Jadi teman-teman kalau tanaman duriannya masih kecil bisa disesuaikan pupuknya. Bisa dikurangi ataupun ini menggunakan setengah kilo saja. Jadi ini saya kena pohon durian saya ini sudah besar, jadi saya menggunakan di 1 kilo. Yang pertama-tama kita tuangkan terlebih dahulu pupuk TSP nya sebanyak 1 kilo, KCL sebanyak 1 kilo juga, dan magnesium ini sifatnya opsional ya teman-teman, bisa digunakan dan juga bisa tidak. Kalau tanaman durian daunnya kuning bisa kita pakai seperti ini. Jadi saya ini memilih menggunakan sebanyak 2 sendok saja. Jadi tidak digunakan, tidak dicampurkan pun tidak masalah. Kalau untuk program pembuahan. Dan yang ini boron ini agar membantu tidak mudah rontok nanti kalau bunganya pada keluar. Jadi boron ini penting, walaupun jumlahnya sedikit perlu kita tambahkan boron sebanyak 1 sendok saja, tidak boleh terlalu banyak, nanti akan keracunan tanaman durian kita. Dan yang ini, kalau kita menggunakan pupuk ini, kita amati terlebih dahulu tanaman durian kita itu tumbuh mengeluarkan tunas muda atau tidak. Kalau tanaman durian kita itu tumbuh mengeluarkan tunas muda, kita tidak perlu memakai pupuk NPK seimbang. Dan sebaliknya, kalau tanaman durian kita itu tidak mengeluarkan tunas muda alias berhenti, kita pakai sebanyak setengah kilo untuk tanaman durian sebesar 12 inci. Kita tambah lagi dengan kalsium, dan kalsium ini sangat membantu untuk program pembuahan tanaman durian kita. Setelah bahan-bahan ini kita campurkan, lalu kita aduk dengan merata agar nanti hasilnya lebih maksimal lagi waktu kita taburkan ke tanaman durian kita. Jadi berhubung tanaman durian ini sudah besar, jadi ini khusus untuk satu pohon tanaman durian. Jadi kalau teman-teman pohon duriannya masih kecil, di besar 6 inci ataupun 7 inci, 8 inci, bisa separuhnya saja untuk pemberian pupuk tersebut. Jadi pupuk sudah tercampur dengan rata, tinggal kita mengaplikasikan saja ke tanaman durian kita. Kita tabur-tabur saja, setelah itu baru kita siram dengan air agar mudah larutnya, tidak menguap pupuk yang kita berikan. Setelah melakukan pemupukan, jangan lupa kita siram teman-teman ya, agar tidak menguap pupuk yang kita berikan tadi. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu video singkat kali ini, semoga bisa bermanfaat ataupun berguna untuk teman-teman sahabat tani semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.